kita satu-satunya. Dan biar Tuhan selalu menjadi perlindungan kita satu-satunya. Haleluya Tuhan.
kita tetap bersukacita. Haleluya. Biarlah kita selalu membara dan jangan kendor untuk selalu memuji dan memuliakan nama. Apapun keadaan kita, apapun yang sedang menghalau pikiran dan hati kita saat ini, tapi untuk Tuhan kita serahkan semuanya karena kita nggak bisa membalas kasih karunia Tuhan sama apa yang sudah Tuhan kasih ke kita. Yang kita berikan adalah hidup kita sebagai persembahan kita yang hidup.
Deklarasi persembahan. Deklarasi persembahan. Pada saat kami membawa persembahan, Pada saat kami persembahan, kami percaya pintu surga terbuka percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, Menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik, kuliah yang keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Tanah yang baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi yang di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semangat musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Rinduku ada
kecil hari ini memuaskan dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kau siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita deklarasi firman Tuhan. Deklarasi firman. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Saudara, HP pun kalau ada firman Tuhan perlu disucikan. Amin. Kita berdoa HP ini disucikan. Kadang-kadang HP itu dipakai itu sesuatu yang tidak berguna, yang sia-sia, saudara ya. Kita perlu berdoa untuk HP juga yang ada firman-Nya ya, supaya memberkati saudara dan saya. Saudara, saya hari ini mau sampaikan tentang melayani seperti Kristus. Melayani seperti Kristus. Saya ini orangnya suka melayani, ya. Saya ini dari mulai saya masih sekolah, saudara ya. Mulai saya masih kecil, baik begitu kesaksian yang saya sampaikan ya. Saya masih sekecil, masih mungkin kelas 1 SD. Kelas 1 SD saya sudah bawa jiwa. Dan orang-orang yang saya bawa jiwa waktu itu sekarang kan melayani Tuhan semua. Saya tidak berpikir mereka dipakai Tuhan, tapi ketika kita melakukan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memikir bahwa Tuhan buat apa mereka, tapi Tuhan jadikan mereka orang-orang kepercayaannya, orang hamba-hamba yang melayani Tuhan. Saudara, melayani seperti Kristus ya. Pelayanan adalah inti kehidupan orang percaya. Kenapa saya katakan inti? Inti itu sesuatu yang prioritas, penting. Karena gaya hidup Kristus, gaya hidup Yesus itu melayani, saudara. Masa kecilnya suka di bait Allah. Ketika dia dewasa, hidupnya dipakai untuk melayani Tuhan. Gaya hidupnya itu melayani Tuhan. Gaya hidupnya tidak pernah suruh dengan apapun. Meskipun dia didera, dia sudah dicari begitu banyak orang, mau dibunuh, ya, mau disiksa, ya. Tuhan Yesus tidak terhasut dengan itu semua. Dia tetap melayani. Dia melayani apa, saudara? Melayani orang-orang yang membutuhkannya. Ketika orang butuh kau, berarti itu pelayanan. Jangan kau sia-siakan. Amin. Pelayanan adalah gaya hidup Kristus. Coba saudara buka di dalam Markus 10 ayat yang ke-45 ya. Itu pelayanan adalah inti kehidupan orang-orang percaya. Markus 10 ayat yang ke-45. Sebenarnya hari ini ada tamu, saudara ya, tapi tamunya mundur, minta jadwalnya mundur, saudara ya. Dan kita sudah berusaha cari, susah. Saat pandemi itu susah cari hamba Tuhan khotbah, ya, saudara ya. Mereka mengamankan dirinya masing-masing, tapi saudara tahu kalau bisa melihat ini, saudara ya. Saya ini kayak pelayanan onsite, ya. Waktu pandemi di pertengahan saya itu turun, saudara. Turun untuk apa? Posyandu kesehatan untuk orang-orang di kuburan Mataram, di belakangnya itu. Saya datang ke situ, saudara. Ya. Saya nggak takut, kenapa? Kan saya percaya kalau Tuhan ambil saya waktu hari itu juga saya percaya saya mati dalam keselamatan. Amin. Karena saya hidup dalam melayani, saya nggak khawatir, ya, saudara ya. Kalau orang khawatir itu orang yang hidupnya nggak melayani, hidup dalam kesia-siaan, itu ketakutan, saudara. Saudara saya ini kayak martirnya Tuhan, betul nggak saudara? Martirnya ya, kita memang berjaga-jaga, saudara, prokes kesehatan itu kan pemerintah yang memberi dan kita harus taat juga. Pemerintah itu kan juga wakilnya Tuhan, kita harus prokes kesehatan juga, jaga-jaga, pakai masker. Karena ini saya bapak di depan, saudara, jadi jauh dari saudara, saya buka karena kurang keras, saudara ya. Kita ini kurang bagus ya. Tuhan kirim yang bagus, amin. Di dalam Markus 10 ayat 45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus di dalam dunia ini, di bumi ini, saudara saya sama di bumi yang sama, saudara ya.
Ya, Yesus ketika berada di bumi ini, saudara, dia hidupnya tidak hanya untuk dilayani, tapi melayani. Orang kalau senang dilayani itu memang enak, saudara. Apa-apa dicepatno ya, minum dicepatno, apalagi diminumkan minumnya. Saya ini benar-benar melayani orang tua, saudara ya. Kenapa? Mulai makan apapun itu dari tangan saya. Itu melayani. Ketika saya tidur jam 1 malam, Susana, ya, nggak minum, turun saya jam 1 malam. Barusan aja mau tidur, Susana, minta minum lagi. Itu melayani, saudara. Ya, dan ketika dia walaupun ngomongnya liris, saudara, ini tembus ketika saya, langsung saya turun. Ya, itu anak saya itu tahu sendiri saksinya, ya, saudara ya. Itu melayani. Di tengah malam pun, saudara, kita nggak bisa tidur, melewatkan tidur semalam. Kadang-kadang itu kita melayani, hatinya tulus, hatinya itu memberi. Yesus hidupnya tidak hanya untuk dilayani, tapi dia melayani. Ini teladannya Yesus, bukan siapa-siapa, Tuhan kita. Ketika dia di bumi, diizinkan Tuhan, diizinkan Allah lahir, yang melalui rahimnya Maria. Dia lahir, nanti kita akan Natalan, dia akan lahir, lalu dia lahir di dalam dunia ini, ya, dan dia melayani saudara dan saya. Dia tidak dilayani, tapi melayani orang sakit, ya saudara, orang sakit buta, ya toh. Tuhan, Yesus tolong, Yesus anak Daud tolong, saya sakit, tolong saya. Semua diam. Yesus harus dihargai karena pengkhotbah, tapi Yesus tahu orang itu butuh saya. Kalau ada orang mengerang kepada saudara, butuh saudara, saudara mau menolongnya, nih. Saya ini secapek-capek saya, sepenat-penat saya. Kalau orang datang kepada saya ke rumah, saya duduk, padahal saya ini duduk ini sakit, saya tetap temani, saya tetap melayani. Tamu itu harus dilayani. Jangan pernah tamu itu ditinggal tidur, saudara ya. Tamu itu untuk dilayani. Itulah melayani, saudara. Apalagi yang datang orang sakit, orang yang butuh saudara, butuh pertolongan saudara. Apalagi orang itu butuh jiwanya yang ditolong. Ya, kalau mungkin uang kita nggak bisa kasih, jiwanya yang butuh pertolongan, kita ngomong share dengan Tuhan, kita berbagi hatinya, kita balut hatinya. Amen. Itu melayani. Saudara, melayani itu tuh tak terbatas. Kadang-kadang orang kan berpikiran begini, melayani itu kan itu penginjil, guru agama, ya toh, apalagi saudara misionaris, terus pengerja. Wes kita itu ogah-ogah naik dilayani. Oh, dia anak bobokan, saudara ya. Saudara perlu ambil bagian untuk melayani. Amin. Saya tadi itu kalau lihat siapa namanya itu? Devi ya. Ketika kemarin jadi singer itu, saya kesedot, saudara ya. Melayaninya luar biasa. Cuma jadi singer loh, saudara ya. Gak dilihat orang kan, dilihat orang, bapak dilihat orang dia. Ini jadi singer. Rasanya saya kesedot kayak Maya itu kayak mamanya ini ya. Mamanya itu connect deh, Tuhan cuma cus gitu, saudara. Nah kita kan setengah menit, setengah jam baru connect ya. Ya, Maya itu connect banget. Begitu masuk datang langsung connect deh Tuhan itu. Berarti dia hidup penyembahannya itu teratur, saudara, orang connect. Belum tentu seorang pendeta di depan sering khotbah, tapi hidupnya nggak connect sama Tuhan, nggak pernah hidupnya sama Tuhan, nggak pernah ngecas ya, saudara ya. Jadi apa? Ketika melayani susah mau connect sama Tuhan tuh kayak ada penghalang, kan hari-harinya dia. Nanti akan saya jabarkan, saudara ya. Sebab di dalam 1 Korintus 6 ayat ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, di situ di dalam 1 Korintus 6 ayat ke-20 kita memuliakan dengan tubuh kita, untuk memuliakan Allah dengan apa lagi, saudara? Ketika saudara melayani itu tak terbatas, saya katakan. Engkau dimanapun engkau melayani, di pekerjaan, melayani, engkau di pekerjaan juga melayani dengan sungguh-sungguh, berikan hidupmu dengan sungguh-sungguh di pekerjaan. Orang sudah dapat pekerjaan, sorong-sorong, begitu kerja ogah-ogahan, tidak melayani dengan baik, tidak melakukan dengan baik, disia-siakan. Kemanapun sudah berada,
itu sebuah pelayanan. Saya ini ditugaskan sama Koda pelayanan di Posyandu, saudara. Awalnya enak ya di Posyandu ya, wah melayani orang tua. Ternyata saudara, saat pandemi pun saya harus turun, saudara. Ya, orang-orang yang lainnya gak turun, saya harus turun, saudara, harus offset, saya harus turun kan. Gimana? Cek kesehatan itu kalau nggak bersentuhan tangan, saudara. Ya, berbahaya sekali bersentuhan dengan tangan. Tapi itu saya lakukan. Terus tempatnya di kuburan lagi, saudara, di pemakaman, saudara ya, di sana. Sebagian ada yang di gereja-gereja. Itu sangat pandemi. Saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan pelayanan itu yang berbahaya, tapi Tuhan selamatkan. Orang dokter pada ketakutan, banyak yang meninggal, ya suster banyak yang meninggal, saudara ya. Saya harus melakukannya itu. Ini bukan kebanggaan, enggak, saudara. Tapi itu kenyataan. Saya katakan, aku tahu Tuhan kau menyelamatkan hidup. Itu aja resepnya, saudara ya. Kalau saudara dan saya menyerahkan hidup kita untuk melayani itu melayani itu dengan sempurna ya. Orang nunggu melayani dengan sempurna enggak sempurna pun ya, aku ini banyak dosa. Aku ini belum sempurna. Yang enggak melayani sampai Tuhan ambil kayak yang saya saksikan kemarin. Ya kan? Teman saya nunggu siksa, aku tak bertobat siksa. Pesta ayo, megang organ, mau megang bass, mau megang apapun kita main musik. Nunggu sampai Tuhan ambil nyawanya. Terus ngomong ketika sudah meregang nyawa, saat aku udah sembuh melayani, terlambat Tuhan sudah ambil. Benar nggak? Mau Tuhan ambil waktu terlambat terus melayani? Enggak. Papa saya, mertua saya itu, ketika dia berada di titik kritis dia bilang, cepat aku bawa ke gereja sekarang. Loh, ini hari apa? Selasa. Nggak ada buka kebaktian. Saking apa itu? Dia tahu ke gereja itu dapat firman. Di gereja itu dia bertemu dengan Tuhan. Beribadah itu ketemu dengan Tuhan. Dia seumur hidupnya dia kena buta, ya. Dioperasi gagal 2 kali, operasi gagal tua saya, matanya buta ya. Dia jarang ke gereja. Saya ini kalau bawa bapak itu ke gereja, saudara, hati saya rindu, saudara, ya. Dengan kerja keras saya membawa ke sini itu, saudara. Tapi nunggu dia sudah bisa tidur, dia sehat, saya bawa ke sini. Maksud sehat itu tubuhnya itu nggak capek, ya. Kan orang manula itu perlu tubuh nggak capek kalau datang ke sini, saudara. Saya dengan sekuat tenaga saya, kalau sudah bawa bapak itu saya itu semuanya itu blank, saudara. Semuanya itu blank. Hati saya rindu, tapi itu tadi bawa saya harus jaga dia, pikiran saya itu dia terus. Saya ini rindunya. Kenapa? Karena dia gembala di rumah. Pasti hatinya dia pun juga rindu, saudara. Tadi itu saya tanya, Pak, aku ke gereja, Bapak mau ke gereja? Enggak, aku cek sakit ini saya. Kalau dia mengalami nggak bisa tidur, berarti kan tubuhnya sakit, saudara. Seperti itu. Jadi saya nunggu dia sampai enak, saya bawa. Dan bawa pun itu ngangkat, saudara. Saya dikasih itu bandung super power, saudara. Ya, tenaga laki belum tentu kuat, saudara. Saya ini kalau ngangkat nggak kesini cari, saudara, ngangkat. Ngangkat sendiri, saudara. Ternyata kekuatan kita itu, kekuatan dari Allah itu berbeda ketika kita itu. Kalau contoh nih, tapi beda dengan kekuatan orang marah. Orang marah memang super power, ngangkat besi bisa, saudara ya. Dulu sih saya belum bertobat. Kalau bertengkar dengan orang TMK dulu ya, orang-orang TMK, saya kerja berondong. Itu yang namanya meja, kacanya tebal jadi. Supaya angkat saya lempar dia itu bisa. Kekuatan marah itu luar biasa. Tapi saudara mau kekuatan Tuhan saja, amin? Bukan kekuatan marah, itu kekuatan Tuhan. Melayani itu lagi punya kekuatan Tuhan. Itu kita sampai berhubungan dengan baik, saudara. Ya, bagaimana? Ya, melayani seperti Kristus, saudara. Ya, apa aja syaratnya? Ya, saya harus siap sedia. Nih, saudara nggak siap sedia, gimana? Banyak lowongan pekerjaan nih, jadi singer. Banyak lowongan pekerjaan nih, jadi kolektan. Tapi saudara nggak mau, bisa nggak melayani, saudara? Nggak bisa. Ada lowongan pekerjaan nih banyak, berdoa untuk gereja ini, tapi nggak melakukannya karena kita
saya tidak bersedia. Dibutuhkan orang yang bersedia, dibutuhkan orang yang saya mau, saya siap. Seperti itu, saudara. Saya ini kalau pelayanan kemana-mana, nggak dapat PK, saudara, ya toh? Tapi Tuhan sediakan, ya. Tapi Tuhan sediakan, nggak pernah terlambat. Terkadang itu saya khotbah, ya Tuhan kasih, Tuhan kasih, lebih. Saya loh, kok banyak banget nih Tuhan kasih. Padahal standarnya segini, kasih banyak, saudara. Kenapa? Karena kita nggak pernah orientasinya itu nggak di situ, ya. Nggak seperti itu. Pokoknya aku kalau apa ya kasih ono ya. Kalau aku kasih ono, enggak. Orientasinya tidak di situ. Melayani itu dengan sedia hati, dengan ketulusan. Amin. Dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya bersedia untuk melayani. Tuhan melayani. Saya tiap hari Tuhan itu nggak pernah tidur di hotel. Ya kan? Dulu nggak ada hotel. Tuhan Yesus setiap hari tidurnya di bawah pohon, mungkin di gua, mungkin di gunung. Dia jalan terus, kemana-mana dia berjalan. Mungkin mampir di rumahnya, di rumahnya seseorang. Tapi Tuhan Yesus berjalan, pagi siang malam berjalan. Dia melakukan sebuah pelayanan. Kenapa? Waktunya singkat. Saudara saya itu, kita nggak tahu loh waktu kita, men. Kita nggak tahu waktu kita. Saya juga kemarin itu, ketika suami saya meninggal itu, saya bilang gini, loh, kamu belum berkhotbah. Kakak dia bilang gini sama saya, aku nanti mau khotbah, sus kapan-kapan, aku aja rono. Iya, kenapa harus nanti? Sekarang aja kamu khotbah itu enak, orang bisa sukacita. Ada, kalau saya ini kan mesti tegang gitu saudara kalau khotbah. Untuk apa ya, seni, untuk tertawanya itu sedikit banget. Suami saya setiap ngomong masih tertawa, bener nggak? Anak-anak tahu itu. Suami saya itu kalau lagi sharing ke mana doa malam itu ya. Saya sendiri, saudara, istrinya mendengar itu, saya juga merasa diberkati loh, saudara. Ketawa, ada sukacita. Orang di anak saya, saudara. Nanti suatu saat anak saya bisa khotbah, bisa tertawa. Saya tadi di mobil aja cekal-cekal ya tertawa ya. Dia ngomong dikit itu tertawa gitu ya. Saya percaya Tuhan pakai dia lagi. Amin, saudara. Kita doain anak-anak kita itu generasinya kita. Amin. Generasinya kita untuk melayani. Melayani seperti Kristus. Apalagi yang dicari di dunia, saudara. Masa saudara akan cari uang terus? Cari sesuatu yang kekal di surga itu. Melayani. Melayani. Kalau kita cari uang terus, saudara, itu kita cari hanya di dunia saja. Sesuatu yang kekal itu nggak kita dapatkan. Ada 3 hal penghalang dalam pelayanan. 3 hal menjadi penghalang kita melayani, yaitu terpusat pada diri sendiri. Sombong, kalau aku nggak iso. WR kalau nggak enak. Saya itu nggak terpaku dengan suara yang enak, sudah harus bisa melayani. Nggak. Pak Andreas itu dulu, saudara, kalau ngomong, ya belikan terasi. Dia kalau ngomong terasi. Ngomong itu lafal itu nggak jelas. Jadi saya dari sini. Ya. Kalau ngomong itu mesti kayak gagap gitu, saudara. Tapi gagapnya nggak orang gagap sungguhan nggak. Tertentu dia ngomongnya. Tapi dia itu BL terus. Masa mudanya BL. Aku lihat. Di kecil saya begini. Iso tak adikku itu ya. Tapi kalau dipakai itu pasti dibuat itu gagapnya hilang, pasti 100% hilang. Ternyata benar, saudara, gagapnya hilang, saudara. Melayaninya Tuhan kalau WL itu luar biasa. Jadi tidak harus menunggu sempurna. Suara saya ini nggak enak, Kak pusing. Tuhan nggak lihat itu, nggak lihat ukurannya standar itu. Ya memang ada kategori WR harus suaranya do re mi fa sol la si do gitu ya, itu yang enak gitu ya, seperti itu. Tapi tidak harus melayani itu menunggu sesuatu kita harus sempurna. Nanti disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Ya, sempurna. Ini kita nggak ngerti. Ini pemimpin harus mengerti ini. Jangan meremehkan, jangan diolok-olok.
biar Tuhan yang akan mengubahnya. Tuhan bisa mengubah? Bisa. Tuhan bisa menyembuhkan? Bisa, saudara. Orang terpusat pada diri sendiri. Dalam Filipi 2 ayat yang 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya saudara ya. Di sini dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Aku WL di situ, nanti dapatnya apa? Nah, mulai hitung-hitungan deh saudara, ya kan? Aku kalau WL di situ, aku harus begini dan harus begini. Dia punya aturan sendiri, enggak saudara? Kalau saudara melayani itu hak kita, kepentingan kita itu harus dikubur dalam-dalam. Aku melayani kalau aku punya waktu. Kenapa? Kepentinganku masih banyak. Aku harus bekerja. Aku harus cari uang. Kepentingan diriku tuh harus terpuaskan dulu baru aku melayani Tuhan. Begitu kan? Enggak, saudara. Yang punya diri kita itu siapa? Tuhan. Yang punya nyawa kita itu Tuhan. Saya itu sadar dan melek ketika suami saya itu di spot jantung, saudara. Ya, di spot jantung. Saya itu berdoa, Tuhan, berikan nyawa sekali lagi. Dulu Tuhan sudah kasih nyawa sama suami saya. Ketika kecelakaan pertama, suami saya itu juga pingsan, gak siuman-siuman berapa sampai hampir 10-15 menit. Sama orang itu telur diinggermi, ya sudah diinggermi 2 hari itu dipecah oleh dilolong di mulutnya suami saya, nggak bisa nafas juga, dilarikan ke Kotija. Saya minta Tuhan kasih nyawa, Tuhan kasih nyawa sampai puluhan tahun, saudara. Nah kemarin ini Tuhan bilang sama saya, apa hakmu kok minta nyawa? Kita tuh nggak berhak, saudara. Nyawa kita itu 100% miliknya Tuhan. Yang berhak Tuhan. Kau hari ini punya kekayaan, semuanya itu miliknya Tuhan. Orang membangun rumah mewah di waktu ada dikasih itu gue dari emas. Ini kan rumah punya kekayaan begitu miliar-miliar. Rumahnya, mobilnya mewah. Ketika ada tsunami, wes amblas semua ya. Itu buka, itu tanah, itu rumahnya amblas, mobilnya pun juga amblas. Apa yang dilihat? Belum rumah miliaran triliun yang dia kerjakan ludes dalam waktu berapa menit saja. Ininya siapa saudara kekayaan itu? Tuhan. Sadarlah, sadar. Ayo saudara, beri hidup itu melayani Tuhan. Kau akan diberkati dengan limpah. Apa yang kau kerjakan? Pasti ada upahnya nggak saudara? Ada. Orang melayani itu ada upahnya saudara. Tuhan nggak pernah tidur. Ya. Saya hidup melayani. Kalau saya berdoa, berjuang berdoa, Tuhan kasih. Saya tidak dikasih Tuhan pun nangis. Tuhan kau cinta aku ya Tuhan. Aku minta dikasih. Sesuatu minta. Dulu saya belum punya mobil Espas saya minta Tuhan setiap mobil Espas tak doa. Dikasih Espas betul sama Tuhan yang seliding gitu. Tapi lucu saudara, saya nggak bisa beli bensin. Makanya kalau kita itu hati-hati saudara. Ada nggak garasinya? Nggak seperti itu saudara. Pasti. Hidup untuk melayani pasti Tuhan berkati. Nggak akan Tuhan nggak pernah berkati. Karena harganya kita bayar susu Tuhan. Tuhan pasti kasih. Hidup kita itu luar biasa. Harus sungguh-sungguh saudara. Jadi yang mengharap tadi apa? Nggak boleh apa saudara? Nggak boleh kepentingan diri sendiri yang diutamakan, nggak boleh. Lalu yang kedua itu perfeksionis, yaitu menginginkan nanti aja kalau melayani semuanya kalau sudah baik, kalau sudah sempurna, aku masih belajar, aku nggak bisa melayani. Enggak begitu saudara ya. Tadi yang saya katakan, engkau menunggu sempurna, ya, engkau menunggu apa ya, segalanya itu baik. Nanti kalau ekonomiku baik, khususan aku ini masih berjuang, aku masih utang banyak, khususan aku nggak bisa melayani sini dengan PD-nya. Kalau aku utangku banyak, enggak, saudara. Justru ketidaksempurnaan itu ketika melayani itu berkat Tuhan itu datang dengan saya.
Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini gak bisa berani melayani kantor duitnya gitu ya saudara ya. Tuhan kasih, aku gak pernah berhenti. Berkat itu terus mengalir. Tuhan, saya ingin memberi orang kampung Tuhan. Berkat tolong ya Tuhan. Dengan cara apa saudara? Saya bilang sama kamu ya, aku gak bisa loh. Nek menjalankan sesuatu itu gak ada uangnya. Tapi saudara, di Korwil itu saya melayani itu gak ada duitnya saudara. Duitnya cuma 200.000 di awal saya pegang. Tapi saya itu bikin program dalam 1 tahun terus banyak-banyaknya. Gila saudara. Sampai bilang gini, loh ini satu khotbah aja sudah 400.000. Ya toh, ini berapa seminar yang kamu kerjakan ini? Tapi nggak tahu uang dari mana. Sing penting hati itu siap. Sing penting aku mau disempurnakan ya Tuhan. Aku nggak nunggu apa. Aku melayani tidak menunggu. Aku harus sempurna, aku harus punya segalanya. Ternyata ya, akhirnya apa? Saya dapat uang saudara. Ketika saya di Korwil, saya dapat piagam uang. Karena memimpin pelayanan di Korwil itu banyak hal yang dikerjakan. Dulu belum ada yang namanya tanaman hidroponik, itu belum ada. Saya sudah ada saudara. Belum booming, belum ada, saya sudah mencarinya. Sesuatu yang nggak ada saya nyari. Seperti apa? Di sini juga pernah praktek apa aja. Saya share kepada banyak orang, bisa memberkati. Oh iya Bu Susan, saya share ketua-ketua sekarang ini apa yang bisa saya kerjakan. Saya share kepada mereka. Supaya apa saudara? Mereka mau punya pelayanan yang lebih lagi, saudara. Dan yang ketiga itu materialisme, saudara. Banyak yang tidak siap sedia melayani karena fokus hidupnya adalah materialisme, bukan pada Tuhan pemilik hidupnya. Dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali kata Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tadi yang saya katakan, jangan berstandar sama orang. Aku dapat apa melayani di situ? Aku duduk diam aja. Padahal saudara, suaranya merdu, suaranya gak dipakai, suaranya dibunuh dengan itu tadi, materialisme tadi. Aku nggak dibayar, ngapain aku melayani? Orang melayani itu hatinya apa, saudara? Lanjut ya. Melayani seperti Yesus itu berarti saya harus rajin. Amin. Harus rajin. Tuhan Yesus itu kalau bangun pagi-pagi, saudara, ketika Yesus pelayanan, dia itu di pagi hari di dalam Markus 1 ayat ke-5 ya. Di situ dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus, kalau engkau menjadi pelayan Tuhan, kalau engkau melayani, bangunlah di pagi hari, sapa Tuhan, berdoa, Tuhan, aku mau. Isi hatimu dengan Tuhan. Di pagi hari saya kalau bangun tuh pagi sekali, sampai mama saya itu bilang gini, aku melok mantu tuh sekali isu mekon dulu sus. Jam 3 wis bangun, jam 4 wis bangun. Kenapa? Saya hafal nama saudara. Sampai yang kecil-kecilnya apa? Kalau nggak apa tuh saya bayangkan, oh ini cucunya Bu Sri gitu saudara ya. Saya sebut satu-satu, saya berdoa satu-satu. Apalagi ketika pandemi ini, Tuhan tolong nama ini, Tuhan tolong nama ini, Tuhan tolong nama ini. Sebut satu-satu. Saya harus banyak mendoakan semangat. Bangku-bangku yang kosong ini saya doakan. Ini melayani loh saudara. Melayani itu gak ada di mimbar, amin. Melayani itu ketika berdoa itu melayani. Kalau keluarga engkau melayani selalu, ya. Saya ini suami saya suka kopi. Jadi pagi saya lihat saya bangunnya jam 4. Dia bangunnya jam 6:30. Jadi jam 6:04 saya harus sediain kopi di meja. Sampai akhir hayatnya itu saya sediakan. Gak
akan pernah dia Yesus, kopi, nggak akan pernah dia nyebut itu. Kenapa? Karena saya sudah siap melayani untuk membuatkan itu kopi. Makanan disiapkan, dimasak loh sudah. Saya itu dengan suami nggak pernah bertengkar selama umur hidupku. Itu dia itu saksinya, ya. Dia itu saksinya, saudara. Gak pernah saya ada kayak tawon marah itu atau berontak-berontak itu nggak pernah, saudara. Kita tuh memang halus, saudara. Halus. Kalau udah diem, apa? Nengai, gitu ya. Oh, salahku apa? Wis bertengkar sebentar dan itu kan jadi kita udah ketawa-ketawa. Jadi tidak ada pertengkaran yang hebat. Ya. Di sini dikatakan pagi-pagi kita harus berdoa. Sapa Tuhan. Cas waktu dengan Tuhan. Baterai kamu, saudara ingat nggak? Ini tentang HP. Mesti dilihat baterai minta ini. Cas. Saudara pernah nggak memandang hati kita itu sama Tuhan itu habis? Ya, diisi dengan apa? Diisi dengan kecapean, diisi dengan kemarahan, diisi dengan frustasi, diisi dengan pekerjaan, diisi dengan pikiran-pikiran, apalagi diisi gerundel-gerundel hatinya mau marah itu. Wes, itu namanya habis baterainya, saudara. Ya, perlu dicas sama Tuhan. Ngecasnya itu jangan saat mau khotbah saja, ngecasnya itu jangan saat mau GR saja, enggak. Ngecasnya itu cuma mau deket di hari Minggu, enggak, saudara. Setiap hari, cobalah di pagi hari bangun dan engkau berdoa. Di situ kau menemukan hubungan dengan Tuhan itu baik, relasi hubungan dengan Tuhan terjalin dengan baik, damai segala hati. Amin. Kita itu tidak boleh kendor dan putus asa karena jadi lelah kita itu Tuhan perhatikan. Jadi kalau saudara melayani jangan pernah berputus asa. Persoalan menghimpit saudara, jangan berputus asa. Tetap engkau melayani Tuhan. Ada amin? Amin. Saudara, ketika saya mau melayani khotbah di tempatnya Rina kemarin, ya, saya berangkat itu, saudara. Saya itu wis muntah karena saya seharian itu sakit. Apa namanya itu? Ke belakang terus ya. Terus saya waktu berangkat itu di Gunung Sawari itu saya sempat belok ya. Saya berhenti, Tuhan. Saya berdoa, saya nangis, Tuhan. Saya ini mau melayani Tuhan. Saya mau melayani. Tuhan kasih saya kesembuhan. Tuhan kasih saya kekuatan. Tuhan kasih saya api dari surga. Semangat, Susana, semangat. Enggak semati dewe, saudara. Semangat. Padahal ini gitu ya. Semangat. Ini keringat itu sudah. Padahal itu mendung sore kan maghrib ya. Mau hujan gitu ya. Enak udara, tapi saya keringat begitu banyak. Saya bilang, Susana, semangat. Naik lagi saya. Sampai di gang 5 itu. Aduh, lega saya. Kenapa, saudara? Yang membuat semangat itu kita melayani Tuhan. Itu ada upahnya. Upahnya itu surga, kekal. Gak bisa berupa uang. Gak bisa. Itu saudara rahasianya orang melayani. Saudara, di dalam Roma 12 ayat 11 mengatakan, Paulus berkata ya, jangan hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu itu menyala-nyala. Saudara tadi lihat kan, WL-nya menyala-nyala. Oh, rasanya kayak goyang, saudara. WL ini perlu yang menyala-nyala. Jangan WL yang terhisap dengan perkara-perkara yang di luar atau di rumah, perkaranya sendiri dibawa di saat dia WL. Kenapa? Karena seorang WL itu bagaikan tentara itu, yaitu yang di depan, garis depan, membawa begitu ribuan jemaat Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Sukacita hatinya Tuhan perlu periksa. Saya seorang pengkhotbah, saya butuh apinya Tuhan. Makanya seperti yang tadi, api itu cas sama Tuhan. Minta apinya Tuhan menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, anak saya bilang begini, Mama bisa WL.
mungkin dia memandang saya mungkin bisa umur gitu, dia mungkin memandangnya itu orang BL itu harus orang yang saya saudara sampai hari ini mau belajar musik yang cepet gitu, kayaknya saya nggak nututi, saya belum butuh belajar. Tuhan kasih saya talenta suara, saya nggak mau suara saya itu saya kubur. Enggak, sampai detik terakhir Tuhan ambil hidup saya tetap melayani Tuhan. Amin. Oh, seperti itu saudara. Kalau di rumah, udah menyembah di kamar saya saudara, nggak ada orang, mama saya duduk, papa saya duduk. Saya nyaman, saya nyanyi, saya bergoyang, saya menari dengan Tuhan. Saya itu salut kalau melihat seorang BL, wah, ida tuh nyanyi, kayak membawa, gak mikir sopo ada di bawah, itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Ya, baca. Hamba yang malas, Tuhan gak suka. Amin. Untuk keras saudara ya. Minta maaf saudara ya. Jangan malas untuk melayani Tuhan. Ya. Ayo, apimu minta Tuhan, aku ini kok sudah kendor ya Tuhan. Aku minta apimu untuk menyala-nyala terus, menyala-nyala di dalam hidupku Tuhan. Sampai Tuhan panggil hidupku, aku kedapatan setia kepadamu. Sampai detik terakhirnya itu loh, jangan kedapatan kita itu kendor. Setia, tetap setia. Hidup di rumah, di sini sama. Jangan di gereja, tak menyala-nyala, di rumah kendor ya. Di rumah hidupnya penuh dengan meso kotor, kata-kata serapah, kata-kata sumpah serapah, itu nggak boleh saudara. Ya. Saya itu paling nggak suka ada orang di depan saya mungkin ngomong yang sumpah serapah, karena saya belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan itu nggak gampang ya. Hidup kata-kata kita diatur, kata-kata kita ditopol, ya. Di dalam lidah kita, di dalam tubuh kita ada Roh Kudus. Kan sungkan sama Roh Kudus yang ada dalam tubuh kita. Ayo katakan, di dalam tubuh kita ada Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus. Kau yang main drum, layani dengan sungguh-sungguh. Saya pernah melihat, saya pernah merasakan orang main drum itu kesedih. Orang ini melayani dengan sungguh-sungguh. Sampai kadang-kadang itu ada yang orang deket, orang main drum itu sepental. Ada apinya Tuhan dalam hidupnya. Makanya seorang pemain musik harus belajar dekat dengan Tuhan. Ya, dikasih api dari surga mengalir. Ya, dikatakan tadi hamba yang malas disamakan dengan Yesus sebagai hamba yang jahat. Saudara mau dikatakan orang jahat sama Tuhan enggak kan? Ya, orang jahat dan tidak berguna. Sebaliknya hamba yang rajin, mengembangkan talentanya, disebut Yesus sebagai hamba yang baik dan setia. Saudara mau mendapatkan hamba yang baik dan setia? Ya, keberhasilan dan dalam melayani itu tidak diukur dengan kehebatan seseorang. Ya. Wah, dia itu S2 loh, layak kalau khotbah. Dia S2 loh, layak loh dia jadi WN. Nanti yang lulusan SMA apalagi SMP, saya enggak saudara, saya tidak mengukur itu. Engkau biarpun S1, S2, engkau tidak sekolah, tapi kalau hatimu siap melayani Tuhan, saya beri tempat ladang ini. Amin. Ini ladang pekerjaan Tuhan. Tuhan kasih berkat yang berlimpah. Saya percaya kalau aku melayani dengan sungguh-sungguh. Wes masa tua aku wes Tuhan pikir lagi. Tuhan kasih ini. Nih, saya itu saudara mau sepeninggal suami saya nggak ada. Saya tuh pengen buka usaha. Usaha kecil-kecilan terima ini apa namanya itu pesanan. Ngalir terus pesanan saudara. Tapi akhirnya saya tuh terganggu. Roh saya terganggu ketika saya ngecas di Tuhan. Kok capek ya Tuhan? Tuhan bilang jangan melakukan apa-apa. Sampai saya tuh mimpi, saudara. Suami saya sendiri bilang, gak usah capek-capek, gak usah melakukan apa-apa, gak usah bekerja. Kok bisa ya mimpi ini sampai masuk di mimpi saya? Terus suami saya ngomong sendiri. Saya pikir-pikir gini, saudara. Tuhan kasih, suami saya kan dekat dengan saya. Tuhan kasih omongan itu lewat suami saya dalam mimpi.
Akhirnya saya bilang gini, Tuhan aku ini gak mau males loh. Saya pengen cari uang jajan sendiri. Ya, mungkin anak saya itu masih uang saya belajar, gitu kan. Anak muda harus bisa ketika orang tuanya nggak bekerja, anak-anak muda harus bisa gantikan itu memberi orang tua. Nih Pak, tak kasih uang belanja nih Pak. Ya, bangga nggak saudara anak-anak muda yang seperti ini? Bangga. Kenapa? Ini anak-anak muda yang mengasihi orang tua. Amin. Gak untuk kepentingan dirinya sendiri, saudara. Itu pun juga sama dengan melayani loh, saudara. Dia melayani orang tua hidupnya, semasa hidupnya. Ya toh, dia berikan sekarang Tuhan utus. Amin. Ketika Tuhan utus Abraham, dia sungguh-sungguh melayani. Sampai anaknya pun bisa diberikan, benar nggak? Iya. Melayani Tuhan itu dengan ketulusan dan kerelaan hati. Sudah di dalam Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Ini Yesus dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya, dalam Yohanes 17 ayat 4. Ketika engkau melayani di bumi ini, sebagai apapun engkau melayani, engkau sudah menyelesaikan, engkau dalam perjalanan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Yesus mengatakan begitu, ya. Aku telah mempermuliakan engkau menurunkan alam di bumi, ketika dia hidup di dalam bumi, dengan jalan apa saudara? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Saudara dikasih pekerjaan apa di bumi ini oleh Tuhan? Oh, aku seorang WN, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Amin. Jangan kau memuliakan diri Tuhan dengan tubuhmu itu dengan seenaknya saja. Enggak. Ada kewajiban-kewajiban yang saudara lakukan. Tuhan, urapi aku Tuhan untuk bisa berkhotbah dengan baik. Tuhan, aku minta Tuhan suaramu Tuhan, aku minta Tuhan firman-Mu supaya bisa menjamah setiap hari kami, setiap orang yang datang, memberkati setiap mereka yang datang. Firman itu hidup, amin saudara, hidup. Meskipun puluhan tahun, firman itu tetap hidup. Melayani sampai seumur hidup kita, sampai Tuhan panggil saudara dan saya itu melayani. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, melayani Yesus berarti harus memiliki hati hamba. Ini rahasianya saudara. Ini rahasia yang sudah harus pegang di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus tidak pernah mempertahankan kalau dia milik Allah, gitu. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus itu sebenarnya nggak usah melayani. Kenapa? Dia seorang yang beda. Dia anak Allah. Dia asalnya negerinya itu dari surga. Dan dia tidak dilahirkan oleh hubungan manusia. Dia benar-benar Allah di dunia. Tapi dia melepaskan haknya itu. Kalau engkau kaya hari ini, kalau engkau memiliki uang banyak hari ini, ya, kalau saya memiliki uang banyak, saya nggak akan terpengaruh dengan uang saya. Kenapa? Karena hati saya sudah saya serahkan sama Tuhan untuk melayani. Kadang orang itu punya uang banyak, terus pekerjaannya dia itu menghasilkan uang banyak, lalu dia gini, lapo saya capek-capek untuk gereja, atasi melayani gitar lain. Kenapa sih capek-capek jadi WL? Ya, aku sudah punya puas, dikasih Tuhan berkat banyak. Aku tak duduk diam, aku pengen dilayani. Emang saudara, saya layanilah Tuhan. Tanggalkan hakmu, atributmu itu loh, tanggalkan dulu. Engkau yang punya jabatan mungkin di pekerjaanmu, jabatannya jadi direktur atau manajer sekalipun. Kalau kau di sini, kau sama dengan saya. Amin. Mungkin kau kaya, punya gaji miliaran mungkin. Ketika kau di dalam gereja, kau bersama-sama dengan orang-orang Tuhan. Tanggalkan hakmu itu, engkau dan aku bersama makan nasi. Amin. Gak ada. Mungkin kau kulit hitam, kau kulit putih. Aku gak mau. Kau kulit putih, aku kulit hitam. Enggak, tanggalkan itu hakmu.
kita sama-sama di sini ya kan? Saya itu, hati saya untuk anak-anak, hati saya untuk orang yang tua, hati saya untuk orang muda, hati saya untuk anak muda. Saya itu sering memikirkan anak-anak muda. Hati saya itu macam-macam, saudara. Saya mikirkan keadaan pelayanan Tuhan. Terkadang ya Tuhan, kok kalau teman yang bisa mendukung saya. Tapi hari ini saya didukung banyak orang, amin. Didukung banyak orang. Di sini ada Bu Ida, ya, ada semuanya saudara mendukungnya melayani di sini. Saudara, bahwa melayani Tuhan itu kita butuh hati yang setia. Ya. Ciri-ciri seorang hamba itu satu, seorang hamba melayani dengan setia. Ya. Seorang hamba melayani dengan rendah hati, Contoh nih saudara, ketika Bu Tulus, kalian Bu Tulus ya, ketika dia sakit kan nggak punya saudara. Ketika masuk itu kotorannya banyak itu di bawah, tak buang saudara. Saya lepaskan namanya atribut saya yang habis dari rumah pakai minyak wangi ya toh, terus datang ke situ gitu menurut saya ya, bau kotorannya karena dia nggak bisa tolong, sakit nggak bisa tolong saudara. Saya lepas pikiran saya, wes si penting saya lepas pikiran saya lepas semuanya. Saya masuk, saya ambil kotorannya, saya buang di kamar mandi. Dan Tulus menoleh ke saya pun juga menoleh ke dia. Saya tahu dia akan ngomong, terima kasih ya Bu Suza. Cuma nggak bisa ngomong ya, karena dia sakit, saudara. Saya buang. Ketika saya melakukan itu kepada orang tua saya yang sudah sepuh, saudara, membuang kotorannya, saya sambil nyanyi, saudara, melakukannya. Ya, api pakan kotaku. Ya, jadi nggak apa ya? Feeling kita, pikiran kita itu nggak pada menjijikan, enggak, saudara. Melayani loh, melayani itu nggak jadi sesuatu yang enak saja, enggak, saudara. Melayani itu juga sesuatu yang perlu untuk sesuatu yang pertolongan kita. Kita harus mau siap menjadi hamba coba sih Tuhan, saudara. Apapun yang Tuhan suruh, kita harus mau, saudara. Ada amin, saudara. Ada orang jam 1 malam kita tidur. Bu Susan, bisa nggak ngubur? Papaku meninggal ini. Bisa nggak ngubur malam-malam? Gimana kalau saudara jawabannya? Memang nggak bisa besok. Itulah melayani, saudara. Saya pernah ditelepon Ibu Ani ketika orang tuanya meninggal itu jam 1:30 malam. Orang tua aku meninggal. Langsung saya meluncur ke sana, saudara. Kata suami saya gini, aku besok kerja loh Sus. Kamu nggak usah nganter saya, aku yang berangkat sendiri. Nggak tega dia, tak antar. Ya antar. Nanti kamu di kursi tidur, aku yang kerjakan semua. Seperti itu, saudara. Ketika Pak Yanto sakit, saya juga sakit. Tapi saya berapi-api, saya langsung berangkat. Saya lihat, saya mendoakan tubuhnya. Tuhan usahakan ke dalam tangannya. Harus punya hati. Mengosongkan diri kita, siapakah kita, siapakah kau? Kosongkan dirimu, kau melayani Tuhan. Sadar melayani Tuhan, sekarang melek ya. Melek. Jangan memberi waktu untuk Tuhan itu sisa. Nek aku logam, aku melayani, nek aku punya waktu, aku melayani. Ya boleh Tuhan bilang begini, nek aku ingat kamu, berkati kamu, gak ingat aku gak ada memberkati kamu. Ya boleh Tuhan bilang begitu, saudara. Suami Tuhan, berkati aku, gak punya apa mas hari ini. Tuhan ngomong apa? Ya sesuai lah, sesuai dengan engkau. Kau melayani aku juga ogah-ogahan. Kenapa aku harus memberi kamu berkat yang baik? Kenapa kamu suruh-suruh aku ini Tuhan? Tuhan kok disuruh-suruh? Ya tak? Gimana ada berkat, saudara? Kita melayani aja, ogah-ogahan. Kita melayani aja, hitung-hitungan sama Tuhan. Dan bisa hitung-hitungan nggak, saudara? Bisa. Tapi Tuhan selalu mengasihi umatnya. Amin. Umatnya yang berdosa jadi Tuhan cari kok. Apalagi itu berkat kamu itu gampang. Tuhan pasti berkati saudara dan saya. Amin. Saya nggak khawatir sampai masa tua. Saya pernah bilang pada suami saya, nggak usah khawatir masa
pensiun kita, Tuhan tuh pasti kerjakan. Ternyata pensiun selama-lamanya, saudara. Ini namanya pensiun selama-lamanya, Tuhan panggil. Tapi saya selalu diberkati. Maka bisa memberi di jalan-jalan tuh, hari Minggu saya tuh bikin lagi bungkus 30 biji, karena 25. Saya naruh di jalan-jalan, saya kasih di jalan-jalan. Kenapa? Karena saya diberkati, saya memberkati lagi. Seperti itu loh, saudara. Ya, ini saya punya ide. Ya. Bantu doa saya, saudara. Saya akan mengerjakannya. Ada proyek besar yang Tuhan kasih. Untuk gereja ini, kita memberkati orang kampung. Amin. Kalau saudara diberkati, sudah bisa bergabung dengan saya. Khususnya, saya bisa kasih minyak. Gak usah uang, saudara, saya kecapean membelinya, saudara. Saya harus beli-beli. Khususnya aku bisa beli kecap lekeng, gak popo. Khususnya aku hanya bisa memberi untuk orang nantinya pelayanan ini. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan gerakkan hatimu, beri. Mungkin susu sasetan, tapi jangan kedaluarsa loh, saudara ya. Jangan cari yang di pasar yang kedaluarsa. Nanti saya dituntut, saudara ya. Melayani Tuhan, belajar melayani. Melayani dengan uang, melayani dengan tenagamu, melayani dengan pikiranmu. Engkau berdoa. Bapak saya itu juga melayani. Melayani itu tak terbatas waktu, saudara. Sampai detik terakhir Tuhan ambil, engkau melayani. Jangan bilang bapakku hanya di rumah, enggak, saudara. Dia tiap menit berdoa, tiap jam berdoa. Kalau saudara ke rumah saya, pasti akan terdengar, Tuhan, ya, jemaatku berkati, anak-anaknya dipanggil satu-satu diberkati, cucunya dipanggil satu-satu diberkati. Maksudnya dipanggil itu suaranya itu keluar, dia mendoakan. Dia hafal loh nama-nama saudara juga, hafal. Kadang saya bantu dia juga, namanya ini, didoakan. Punya pekerjaan, ladang Tuhan, tidur sambil berdoa. Berarti pelayanan itu tidak ada batas waktu, nggak ada pensiunannya, benar nggak, saudara? Nggak ada. Melayani itu nggak ada pensiunannya, karena melayani itu nggak ada batasnya. Sampai detik terakhirmu itu dicatat di buku kehidupan. Tercatat apa yang kau kerjakan di dalam dunia ini, sia-sia atau tidak. Kalau kau mengerjakan dengan melayani, dengan tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, tercatat di surga. Mari berdoa, saudara. Engkau yang terkenal, Tuhan, aku salah selama ini, Tuhan. Aku hitung-hitungan denganmu, Tuhan. Aku hanya mementingkan diriku sendiri. Aku materialisme, Tuhan. Aku hanya menginginkan kalau aku melayani, aku nunggu sempurna. Ternyata itu salah semua, Tuhan. Itu penghalang aku melayani Engkau. Tuhan, ubah hidupku. Anak-anak muda, gerakkan hatimu, katakan, Tuhan, pakai hidupku untuk melayani. Katakan, aku siap melayani Tuhan. Aku bersedia melayani Tuhan. Api Tuhan mengalir. Api Tuhan mengalir. Katakan kepada Tuhan, saya kasih kesempatan waktu saudara berdoa kepada Tuhan. Tiada kata manusia. Mari saudara, katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Yesus, melayani lebih sungguh.
susah melayani, tapi kami mau melayani Tuhan di bidang doa. Saya mau melayani di bidang apapun Tuhan. Ada banyak ladang pekerjaan Tuhan yang Tuhan beri. Saya mau ambil bagian itu Tuhan. Saya mau siap hari kami Tuhan. Engkau di rumah doakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di sini. Itu melayani. Engkau di rumah doakan para pemimpin kita. Itu melayani. Melayani dari seluruh hati. Kami minta berkat-Mu Tuhan tercurah atas setiap hari ini yang hadir Tuhan. Berkat khusus dari surga mengalir, mana yang baru untuk mengalir dalam hidup kami. Oh, diberkatilah setiap lumbung-lumbung-Mu, diberkatilah setiap pekerjaan-Mu, diberkatilah setiap kesehatan-Mu. Apa yang Kau usahakan Tuhan berkati. Kemana pun Engkau pergi, ada tuduh keselamatan dari surga mengalir. Keluarga-keluarga diberkati, diberikan kebahagiaan. Suami istri diberikan kebahagiaan, diselamatkan. Anak-anak muda diselamatkan, diberkati. Engkau yang merindukan pekerjaan, diberikan pekerjaan oleh Tuhan. Anak-anak yang sekolah diberikan prestasi. Di dalam nama Yesus kiranya berkat kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.